Target kita sebenarnya 3. 3 saja ya? 3 juta awal. Jadi justru melebihi target ya? Melebihi target. Dengan melihat per Januari, per tanggal 1 Januari, rasa-rasanya kita sudah lebih. Kita sudah mengetahui di bulan Januari, itu kita sudah di angka 3, sekian juta. Kira-kira. Kalau saat ini suruh milih, saya milih DPD karena saya sudah pasti jadi. Kalau gubernur belum pasti. Belum jadi ya. Karena Mbah Mun itu seorang ulama, beliau juga terkenal seorang wali. Kalau saya membaca dari beberapa literasi agama, saya membaca secara langsung Mbah Maimun tidak lewat ucapan, tapi lewat sikap beliau. Beliau ini sangat-sangat memberikan contoh, bukan hanya contoh mawaid atau wejangan-wejangan, tapi beliau langsung mengajak, memberikan contoh secara kalau saya melihat kekurangannya Mbah Mun, sebagai saya ya, kurang perhatian terhadap anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa Jateng Post TV. Berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang. Teman-teman, pada sore hari ini kita mendapat tamu istimewa, yaitu seorang tokoh yang saat ini sedang diperbincangkan oleh publik karena beliau adalah Gus Yassin. Assalamualaikum Gus Yassin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih sudah jauh-jauh datang ke Jateng Post TV di Semarang. Ya. Teman-teman, kita mesti harus mengucapkan selamat kepada Gus Yassin karena beliau saat ini adalah salah satu calon anggota DPD dari Jawa Tengah yang perolehan suaranya itu paling tinggi, paling banyak, 3 juta lebih ya. Nanti persisnya beliau biar cerita. Suara sebanyak itu, orang penasaran bagaimana bisa meraih suara sebanyak itu dibanding dengan lain-lainnya para incumbent yang kemarin berkuasa aja pada di bawahnya gitu loh. Jadi itu Gus, kita kepengen ngobrol kepada Gus Yassin. Apa sih rahasianya sehingga sampai akhirnya meraih suara 3 juta lebih? Kalau versinya Gus Yassin berapa itu? Mungkin bisa lebih dari itu. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Jateng Post yang pada kesempatan kali ini ngajak saya podcast untuk berbincang santai terkait dengan ya pemilu 2024 dan yang lain-lain. Saya ucapkan terima kasih, tadi disampaikan tahniah atau ucapan selamat kepada saya ucapkan terima kasih kepada Jateng Post. Dan paling utama saya sampaikan kepada masyarakat Jawa Tengah ya, yang kemarin alhamdulillah kita bersama-sama berjalan bersama-sama untuk Jawa Tengah. Kalau dalam tagline saya, majeng bareng-bareng untuk Jawa Tengah, kagem Jawa Tengah. Dan saya ucapkan kemarin memang saya terbantu karena 5 tahun bekerja di Jawa Tengah bersamai dengan Mas Ganjar, bekerja memberikan program-program yang dianggap positif oleh masyarakat, utamanya kita memberikan insentif perhatian terhadap guru agama, kita menyelesaikan COVID, kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, mungkin itu dianggap oleh masyarakat Jawa Tengah sehingga ya wis lah yang sudah tahu gitu, karena DPD itu kan tidak ada sangkut pautnya dengan partai politik, jadi memang benar-benar murni ke diri masing-masing bagaimana kita mensosialisasikan. Dan kemarin malam Kamis saya rapat dengan kawan-kawan untuk menghitung berapa sih suara kita realnya. Karena di Jawa Tengah D1 untuk DPD itu sudah selesai semuanya. Sehingga kita rekap, walaupun di Sirekap kemarin masih di angka 3,1 dan di catatan kita masih ternyata terpaut jauh. Kita ada 3,8 juta sekian. Tepatnya rekap internal Gus Yassin 3,8 juta rekap dari internal tim. Ya. Jauh di atas Sirekap ya? Ya, jauh di atas Sirekap. Dan memang kalau kita jumlah kan masih 85% Sirekap ya? Sirekap yang masuk. Artinya mungkin daerah-daerah yang belum di input itu daerah-daerah kantong-kantong yang mungkin suara basis saya lebih besar di sana. Nah, ini saya hitung seperti itu. Nah, tadi pada pertanyaan bagaimana sih
kita mengenalkan diri kepada masyarakat ini bukan Taj Yassin, tapi kawan-kawan memang. Banyak relawan-relawan, banyak dari tim yang mensosialisasikan nama Taj Yassin. Kami juga dari tim kita mempelajari dari tahun ke tahun, karena DPD ini kan sejak tahun 2004 pertama kali DPD dipilih secara langsung oleh masyarakat. Sebelumnya itu kan ditunjuk karena utusan daerah. Nah, dengan itu kita melihat apa sih yang membuat setiap tahun dari 2004 itu masyarakat memilih DPD yang banyak. Kita pelajari, kita kaji, ternyata banyak hal. Ada yang tagline-nya melihat yang penting cantik. Oh iya. Ya kan? Ya udah itu aja, keren, yang penting keren, yang penting cantik gitu kan. Cantik, ganteng, nah, gitu kan. Kayak akhirnya pada tahun 2019 sempat ada aduan kan, berbeda dengan foto aslinya yang ada di luar Jawa waktu itu. Fotonya yang dipasang adalah ketika muda. Nah, ya, itu kan itu menjadi permasalahan. Nah, dengan seperti itu kami juga mempelajari. Kita mencoba membranding, kita coba merubah mindset masyarakat. Ya, kenapa kalau kita itu milihnya, apalagi kalau kita melihat pemilu itu kan yang incar itu kan bukan hanya laki-laki, bahkan malah mayoritas itu kan perempuan. Kalau perempuan kenapa nggak milih yang ganteng, saya bilang gitu. Kalau yang ganteng saya pikir saya yang paling menang, ya. Dengan PD-nya saya begitu. Percaya diri saya menyampaikan kepada masyarakat, sehingga akhirnya mungkin itu bagian dari metode politik kami, sehingga akhirnya ya udah pilih yang paling ganteng. Ada sebagian seperti itu muncul ya. Selain itu kami juga mengevaluasi setiap saat, setiap minggu kita evaluasi. Karena dari 35 kabupaten kota saya datang, pasti tim saya akan menyusul mengkonfirmasi apakah sudah firm atau belum ketika saya datang ke sana, mengenal atau tidak. Nah, itu yang kita evaluasi setiap saat. Oke, Gus. Gus Yassin sendiri sebetulnya menyangka nggak dapat 3,8 juta itu? Target kita sebenarnya 3 saja ya? 3 juta awal. Jadi justru melebihi target ya? Melebihi target. Dengan melihat per Januari, per tanggal 1 Januari, rasa-rasanya kita sudah lebih. Kita sudah mengetahui di bulan Januari itu kita sudah di angka 3, sekian juta. Januari, akhirnya kita tingkatkan lagi ke 4 juta. Tetapi nggak tercapai karena kita tabulasi kita terakhir di angka 3,8 juta. Targetnya 3, malah ternyata dapat 3,8. Tidak menyangka. Tidak menyangka, dan memang kemarin sih kita menghitungnya di angka 3, sekian itu belum aman karena masih ada incumbent yang saya rasa masih di atas kami. Ternyata pada hari H berbeda. Ternyata berbeda, di bawahnya semua. Di bawahnya ya. Tidak. Termasuk Katmandu yang juara yang tahun sebelumnya ya. Gus, kemudian Gus Yassin bekerja berapa lama persiapan sampai pencoblosan kemarin itu? Kayaknya lama sekali ya, termasuk sudah lama gitu loh persiapan di mana-mana. Ya, karena gini ya, tahapan DPD ini berbeda dengan pemilu pilpres dengan legislatif. Kalau legislatif itu kan verifikasinya partai politik dulu. Artinya partai politiknya itu dimulai sebenarnya verifikasinya kan di tahun 2022. Sudah mulai tahapan-tahapan itu. Tetapi calegnya kan belum. Berbeda dengan pilpres, nggak ada verifikasi. Hanya beberapa bulan sebelum penetapan baru siapa yang mau daftar yang itu. Kalau DPD kan sejak tahun 2022 itu sudah mulai ambil silon untuk mendaftarkan diri. Artinya sudah mulai pendaftaran itu sejak bulan November. Jadi, itu kita sudah mulai pendaftaran, habis itu kita harus mengumpulkan KTP input, ada verifikasi KTP sampai beberapa bulan. Artinya itu kan ya lumayan lah bisa mencuri start kampanye. Hampir 1 tahun kayaknya. Ya, dengan adanya pengumpulan KTP mereka akhirnya sudah bertanya-tanya, oh ini sudah ada calon nih, Taj Yassin mau mencalonkan diri karena mengumpulkan KTP. Dari orang yang kami kumpulkan KTP itu sejumlah 7.000 sekian, waktu itu kita mengumpulkan 8.000-an. Artinya 8.000 orang itu kalau sudah dikalikan 10 aja itu kan sudah lumayan. Artinya udah dari mulut ke mulut. Ya, jauh hari itu kami menyaksikan gambarnya Gus Yassin ini udah agak bertebaran di mana-mana. Ada yang modelnya itu bikin kompetisi sepak bola macam-macam ya.
itu jauh sebelumnya ketika caleg-caleg muncul di lapangan itu. Ya, betul. Punya waktu cukup lama juga Ya. memang ya. Oke. Gus, punya tim berapa untuk se-Jawa Tengah 35 kabupaten kota itu, Gus? Kalau timnya rata-rata kita bagi dua ya. Jadi ada tim LO yang langsung ketemu dengan KPU mulai dari KPU provinsi sampai kabupaten kota. Itu ada LO-nya masing-masing. Ada tim yang memang sosialisasi ke masyarakat. Nah, yang sosialisasi masyarakat kalau sebenarnya kita merekrut itu tidak banyak. Kita hanya per kabupaten sekitar 5 sampai 10 orang. Per kabupaten tuh. Per kabupaten. Akan tetapi ternyata mereka dari 10 itu turunannya banyak. Dan ini tidak kita anggap sebagai tim. Mereka kita anggap sebagai relawan. Relawan ya. Tetapi mereka inten. Ketika saya kemana mereka ikut, di Kabupaten Wonosobo mereka ikut, bahkan di Wonosobo saya jalan, masa-masa kampanye ada 3-5 mobil, di Kabupaten Temanggung juga seperti itu, di Kabupaten Brebes juga seperti itu, sehingga itu lebih mengenal kepada masyarakat. Oke, kalau DPD ini kan sudah mirip seperti nyalon gubernur ya Gus ya? Iya, hampir mirip. Se-Jawa Tengah loh ya, Iya, sosialisasinya yang milih juga se-Jawa Tengah. Itu kalau dikalkulasi biasanya biayanya juga nggak mungkin kecil ya Gus ya. Kemarin sampai habis berapa itu menjadi juara itu Gus? Saya kalau kemarin menjadi juara saya nggak tahu hitungannya berapa. Saya nggak mau menyebut di sini, tetapi kalau dibandingkan dengan omongan orang-orang nggak begitu banyak sebenarnya. Nggak begitu banyak. Dibanding caleg-caleg itu? Nggak banyak. Nggak banyak. Jauh mungkin. Ya. Yang seharusnya sangat banyak Yang ya. harusnya banyak. Tetapi karena faktor sosok Gus Yassin barangkali ya, Ya. publik sudah mengenal karena beliau selama ini adalah wakil gubernur ya. Kemudian putra dari kiai besar karismatik Mbah Mun. Bagaimana menurut Gus Yassin sendiri sebetulnya pengaruh nama besar Bapak? Ya, alhamdulillah saya bersyukur ya punya orang tua yang punya nama dan dianggap baik, diterima, bahkan ketika beliau meninggal masyarakat lebih banyak lagi mengenal, banyak lagi merasakan, bahkan menceritakan satu persatu kenangan-kenangan masyarakat, sehingga ini membuat saya lebih leluasa, lebih mudah untuk dikenal dengan masyarakat. Pengaruh nama beliau cukup besar Cukup ya? besar. Untuk pencalonan Gus Yassin Iya. ya. Ngomong Gus Yassin itu ya pasti Mbah Maimun gitu loh. Jadi barangkali juga karena itu ya, Iya. nama besar beliau juga ya. Karena ini kalau mencari suara segitu se-Jawa Tengah ya nggak mudah loh Gus. Kalau Berat. misalnya itu bekerja seperti caleg-caleg lain pakai biayanya sangat Mahal. banyak banget itu. Iya. Beratus-ratus miliar lah mungkin Iya. ya itu loh. Oke Gus, kemudian Gus, saya juga kemarin baca di masyarakat untuk calon DPD memang di masyarakat itu kan relatif tidak punya pilihan ya, bingung ya. Iya. Gitu loh. Karena kan bukan orang partai juga. Bukan gitu orang kan. partai. Nah, kemudian kayaknya di pemilu kemarin itu beberapa partai, terutama partai Islam itu kayaknya itu instruksi kepada anggotanya untuk DPD ini sebetulnya milih siapa gitu loh. Iya. Biasanya diarahkan kalau misal partai Islam itu ya calon yang misalnya dari kalangan santri Iya. misalnya. Gus Yassin merasakan nggak itu suara dari situ? Dari Iya. partai-partai yang misalnya ya wis untuk DPD karena partai nggak punya calon milih Gus Yassin aja gitu. Ya, memang kan persyaratan dari calon DPD harus keluar dari partai. Oh. Artinya harus keluar dari pengurus kan. Ya, ya, Kita waktu itu saya juga ditanya apakah menjadi pengurus partai, baik itu di tingkat kabupaten, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Saya ditanyakan, saya sampaikan saya tidak pengurus partai. Bukannya Gus Yassin P3? Ya, saya P3, tapi kan sekarang sudah tidak menjadi pengurus. Bukan fungsionaris Ya, tidak menjadi fungsionaris, sehingga itu tidak membuat saya nanti terkendala di dalam pendaftaran pencalonan DPD. Dan saya rasakan benar apa yang sampean katakan bahwa Partai Muslim banyak mendukung saya, iya. Akan tetapi perlu dicatat di incumbent sendiri dari NU kan ada perwakilan dari Mas Kholik. Oh, tidak hanya penjenengan Tidak ya? hanya saya, ada Oh, Mas iya, Kholik. iya, iya. Dari Kaliwungu Kendal ada putrinya Mbah Dimyati. Oh iya, iya, Itu betul, kan betul. juga maju. Artinya tidak semuanya dari kalangan religi, santri, itu saya aja enggak. Betul. Dan alhamdulillah kan Mas Soleh juga akhirnya juga masuk sekarang, Iya, masih iya. masuk ya, incumbent Mas Soleh masuk. Lalu ada Mbak Kasita juga masuk, ada Mbak Denti juga Denti, masuk. ya. Artinya incumbent ya. incumbent 3 masih masuk. Dan memang
mungkin karena kedekatan saya dengan beberapa partai politik, dengan komunikasi saya sama partai-partai politik selama ini, alhamdulillah nggak ada ketersinggungan, sehingga saya merasakan ada beberapa partai, saya nggak mau menyebutkan, memang langsung instruksi, bukan hanya partai religius, partai nasionalis pun ada yang menginstruksikan juga, langsung kepada, ya udah kamu kepada ini itu. Artinya apa? Ternyata memang komunikasi itu perlu. Komunikasi perlu, menjaga hubungan itu perlu. Ini yang sampai saat ini saya jaga betul dengan partai-partai, utamanya partai-partai pengusung kami yang pada tahun 2018 waktu itu. Oke, jadi memang lagi-lagi kalau DPD ini harus person ya Gus. Ya, harus untuk person. sampai ada keterpilihan itu memang orang senang sama orang. Ya, kayak Komeng katakanlah ya. Ya. Itu karena juga mungkin karena faktor ketokohan artis, tetapi artis yang punya jejak rekam yang bagus loh. Ya. Kalau jejak rekamnya buruk ya nggak akan dipilih gitu. Ya, betul. Betul, apalagi Gus Yassin ya, putra seorang kiai besar, wakil gubernur ya, santri gitu kan. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat kalau memang masih mempercayai saya gitu. Artinya bagaimanapun juga saya juga berkecimpung di politik itu pastilah ada kekurangan saya banyak bisa dibaca. Ya. Oke Gus, sekarang insya Allah nanti tinggal menunggu pelantikan ya. Insya Allah. Insya Allah nunggu pelantikan jadi anggota DPD. Kita masih nunggu pengumuman. Oh iya sih. Nanti tanggal 20 insya Allah nanti akan 20 diumumkan ya. Itu baru. Oke Gus, kemudian dengan nama besar Gus Yassin kemudian meraih suara yang cukup besar juga di Jawa Tengah, itu orang berpikir nih Gus Yassin nih nama besarnya semakin berkibar. Jangan-jangan nanti juga berpikir mau nyalon gubernur juga karena kan tahun ini ada pilkada gubernur nanti November. Yeah. Gimana Gus kalau ada yang berpikiran seperti itu? Saya juga mengikuti langsung ya. Jadi saya Instagram saya baca, saya pegang sendiri, TikTok juga saya baca, terus ada Instagram pendukung penyukung saya itu kan dari baik itu Jamaah Yasin, baik itu Santri Gayeng Nusantara. Itu ternyata komentarnya banyak, Gus sudah maju aja, suaranya udah mencukupin. Tapi saya sampai saat ini saya masih belum menanggapi, karena memang tahapan kami saat ini masih fokus terhadap mengawal pemilu 2024 ini supaya benar-benar bisa dikatakan ya terbuka, ya jujur, ya adil, itu yang diharapkan. Sehingga kami mengawal itu betul. Sampai saya sampaikan juga di beberapa daerah yang ada suara saya tiba-tiba naik nih. Mungkin ya ada kelelahan dari KPU ya mencatat sehingga nama saya kok suaranya naik. Saya sampaikan suara saya nggak segitu kok di TPS ini. Oh, Gus Yassin malah justru menyampaikan begitu. Ya, kita sampaikan. Semuanya kita sampaikan. Ada suara saya naik maupun ada yang lain naik juga kita sampaikan. Artinya kita ingin mengajak, dan saya tidak mengatakan bahwa itu main-main ya, enggak. Ada kemungkinan mereka juga lelah kan. Input data dari saya bacanya aja lelah loh. Saya baca aja sudah lelah. Apalagi sekarang saya membaca per TPS, menghitung satu desa saja. Saya kalau ada TPS itu misal rata-rata 10, bikinlah 10 ya. 10 itu saya baca udah capek. Nah untuk itu maka saya sampaikan terkait pilkada, kita masih ada beberapa tahapan. Kita selesai dan pilkada juga biasanya kan dari parpol nih. Ya. Parpol ngusul enggak? Ya. Sementara orang tahu saya kan dari P3. Ya. P3 sendiri suaranya kan tidak signifikan di Jawa Tengah. Kan nggak mencukupi, harus ada koalisi. Kemarin juga saya coba komunikasi dengan beberapa partai politik, ya harus banyak koalisinya. Gitu. Tetapi kan ada jalur lain, independen. Ya. Nah, saya menyampaikan kepada masyarakat, mau nggak independen, mereka mau mendukung. Jangan-jangan mendukung saja. Nanti setelah kita minta KTP-nya ada persyaratan dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu kita komunikasikan. Tapi sebenarnya kalau dari buat yang paling dalam, Gus, siap nggak maju gubernur? Pernah jadi kalau saya merasa kalau itu memang masyarakat yang meminta, karena saya waktu di tahun 2018 saya maju itu nggak kehendak saya hanya diwasiatin orang tua saya, ini permintaan, kamu jangan menolak permintaan orang. Ketika beliau masih sugeng ya? Ya, waktu saya masuk 2018 kemarin. Artinya itu amanat masyarakat.
yang harus kita jalankan. Di tahun ini pun juga sama, saya rasa kalau memang masyarakat menghendaki, baik itu nanti apakah jalur dari masyarakat diwakili oleh partai politik, atau baik itu nanti masyarakat secara langsung sukarela, Gus ya udah kita maju bareng-bareng pakai independen, saya siap ngumpulin sekian dari sekian monggo. Oke. Jadi teman-teman nih langsung ya dari beliau ya tentang bagaimana Gus Yassin ke depan mau nyalon gubernur Jawa Tengah atau tidak ya, dengan bekal juara DPD-nya ini ya, sudah disampaikan beliau ya, semua masih berproses ya. Semua masih berproses. Tapi kalau suruh milih Gus, menjadi anggota DPD atau gubernur kira-kira? Kalau saat ini suruh milih, saya milih DPD karena saya sudah pasti jadi, kalau gubernur belum pasti. Belum jadi ya. Tapi sebetulnya kalau misalnya ditimbang-timbang tuh peluangnya sama katakanlah. Peluangnya sama. Kan belum tentu. Belum tentu, makanya saya sampaikan dulu. Nah, kalau nanti saya sampaikan tadi bahwa kalau memang masyarakat menghendaki kita mau bersama, baik itu diwakili partai politik atau diwakili dari masyarakat secara langsung, ayo kita bahas bareng-bareng. Toh masyarakat juga banyak yang tahu nomor saya kan. Menunggu info selanjutnya ya. Kita kepingin juga punya pemimpin kepala daerah yang santri gitu Gus. Ya, alhamdulillah. Cita-citanya juga begitu. Dan saya merasakan di tahun 2018 sampai 2023 koalisi nasionalis religius ini sangat penting. Karena bagaimanapun juga permasalahan di negara kita itu satu, kemiskinan yang paling utama. Kemiskinan itu bisa kita entaskan kalau ada kebersamaan. Pengusaha bisa nyaman karena tidak ada konflik gesekan apapun, dan itu bisa diselesaikan dengan agama, apapun agamanya, itu pasti akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan, sehingga keterwakilan ini harus ada yang benar-benar dia mengedepankan keagamaan. Kalau bicara tentang keagamaan pasti nggak akan ada perpecahan, adanya kebersamaan. Sehingga dibutuhkan memang dari religius. Ya, makanya itu. Dan sebetulnya selama ini 2018-2024 bersama Pak Ganjar sedikit banyak sudah berkecimpung ke sana ya. Gus, kira-kira yang Gus Yassin catat ya atau alami selama di Jawa Tengah itu kondisi umat ini sebetulnya kendalanya di mana? Kebutuhannya apa yang perlu diperbaiki itu? Sampai Gus juga jegur menjadi anggota DPD ini kan nanti juga akan perjuangkan umat Jawa Tengah ini. Saya melihat kan Jawa Tengah ini mulai dari Rembang bagian utara timur, ada di Kabupaten Sragen bagian timur selatan, atau mungkin di keterwakilan sebagian Kabupaten Wonogiri, di Cilacap, ada Kabupaten Brebes, ada Cilacap ya. Dan saya melihat dari 35 kabupaten ini memang masih perlu disosialisasikan pembangunan yang tidak ada ketimpangan. Masih banyak ya infrastruktur. Karena bagaimanapun juga ekonomi itu dia dilihat dari infrastrukturnya, ya kan, kemudahan-kemudahan. Nah ini yang ingin kami, kenapa saya milih di DPD, karena DPD itu lebih komunikasinya ke kabupaten kota, lebih ke pemerintah, baik itu di pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan pemerintah pusat, ya kan. Nah ini kita akan melihat. Karena saya membaca juga ADART, undang-undangnya, peraturan DPD apa fungsinya, ada apa kebijakan-kebijakannya, ternyata DPD juga punya fungsi pembahasan anggaran. Sama loh dengan DPR RI, sama-sama punya kewenangan untuk membahas anggaran, walaupun saat ini belum muncul. Nah ini juga kita ingin mengenalkan nih. Dan tidak hanya persoalan daerah kan? Tidak, bukan persoalan daerah. Nanti bantuan dari pemerintah pusat yang dibagikan ke daerah apakah sudah sesuai, artinya tidak ada ketimbangan. Ini yang saya ingin perjuangkan, karena saya merasakan juga ketika saya 2018 ke 2023 selama memimpin Jawa Tengah, saya berupaya, benar-benar berupaya bagaimana pembangunan infrastruktur itu bisa merata, walaupun ya tetap kita harus bermusyawarah dengan DPRD-nya, dengan kabupaten kotanya, terus kita menilai. Nah ini yang ingin kita perbaiki, ingin kita menyinkronkan bagaimana pemerintah pusat menurunkan angka pembantuannya ke Jawa Tengah itu berapa, bisa merata nggak, signifikan nggak untuk pembangunan itu.
Karena gini Gus, selama ini orang itu kalau membandingkan ya, satu tun nih Jawa Tengah sama Jawa Timur itu jauh banget loh. Ya, jauh. Sama-sama di perbatasan misalnya Blora dengan Tuban itu. Ke timur dikit jalannya itu kalau ada jalan provinsi atau kota itu mulus gitu. Ya. Tapi di kitanya itu masih berantakan gitu. Nah, ini yang faktornya di mana itu sebetulnya? Ini yang ingin saya perjuangkan ya, salah satunya kenapa saya masuk ke DPD. Karena ternyata di Kabupaten Blora, contoh tadi di Kabupaten Blora, kenapa jalan di Blora itu banyak yang tidak rapi, mohon maaf. Gerobokan Blora enggak salah-salah. Ya kan, nggak rapi. Kalau gerobokan Blora memang bukan karena faktor pembangunannya, karena konstruksi kontur medannya itu memang kita sudah tanah bergerak macam-macam. Tapi kalau kita masuk ke Todanan yang arah ke Bojonegoro bagian selatan, itu ternyata kita masih banyak tanah-tanah yang punya milik perhutani. Sehingga pembangunannya kita terlambat nih. Nah, ini yang harus saya komunikasikan. Saya juga mendapatkan masukan dari Kabupaten Blora. Tolong Gus, ini dikomunikasikan dengan perhutani, bisa nggak? Ini sama-sama negara loh, sama-sama buat masyarakat loh. Kita sudah ingin menyediakan anggaran, tapi dari perhutani belum bisa ngasih izin dan sebagainya. Ini sebagian contoh, tidak semuanya ya. Nah, ini yang perlu kita komunikasikan. Yang kedua, kita juga ingin menegaskan, kamu kalau ada bantuan dari pemerintah pusat, tolong pengajuannya yang baik, mana yang menjadi skala prioritas. Gitu. Ini yang ingin kami komunikasikan. Sebenarnya dari gubernur bisa-bisa saja ya, tapi keuangannya hanya APBD ya. Iya, ya itu. APBN kita kan nggak punya ini. Betul. Omong-omong kan mereka APBD mungkin bisa lebih powernya lebih kuat ya. Karena itu. Langsung istilahnya nyonggek ke atas sana. Ya, gitu. makanya itu saya ingin juga mempertegas, ingin mengenalkan kepada masyarakat bahwa DPD punya fungsi juga untuk pembahasan anggaran. Oke. Itu kalau di infrastruktur. Kalau misalnya di bidang pembangunan manusianya, misalnya Gus Yassin kan dari kalangan santri gitu ya, akan memperjuangkan apa kepada pesantren, pondok pesantren yang ada di Jawa Tengah? Termasuk pendidikan. Termasuk pendidikan. Bukan hanya pendidikan di pondok pesantren saja, tetapi juga pendidikan-pendidikan yang lain ini juga masih perlu diperbaiki. Misal kartu Indonesia Pintar, itu kan ada dari pusat langsung ke daerah nih, juga dibawa oleh teman-teman DPR nih. Nah, ini yang perlu saya sampaikan juga. Coba deh datanya dicek lagi, ketepatannya bagaimana. Nah, ini yang harus kita sampaikan juga, karena saya punya pengalaman dengan jabatan saya di Wakil Gubernur. Saya melihat juga banyak data-data yang, mohon maaf, belum 100% tepat sasaran. Nah, ini yang harus kita sampaikan. Kalau di DPD mungkin kita lebih mudah lagi kan komunikasi dengan kementeriannya, karena punya leading sector itu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan juga. Oke, termasuk ngurusin nasib guru ngaji. Termasuk guru ngaji ingin saya bawa di tingkat nasional, karena bagaimanapun juga saya sampaikan tadi, negara itu bisa maju ekonominya kalau ada kebersamaan. Ada kalau istilahnya pengusaha itu warganya menerima nggak, kondusif nggak. Nah, ini yang harus kita kondusifkan lewat sistem dari sisi keagamaan itu. Oke Gus. Kemudian kita juga ingin bertanya, mungkin ketemu Gus Yassin ya. Pengen bertanya banyak juga tentang beliau ini adalah putra dari Mbah Maimun Juber, kiai sangat karismatik dari Rembang ya Gus ya. Jadi Gus Yassin luar biasa, kemudian punya orang tua juga luar biasa. Gus sebetulnya punya saudara berapa Gus Yassin? Kalau saya saudara dari bapak itu sebenarnya banyak, 17 saudara. Dan ketika kemarin tahun 2000 berapa ya, 2019 ya, 2020 kakak saya meninggal. Nah, jadi sekarang tinggal 9. Gus Yassin nomor berapa? Saya nomor 9 kebetulan. 9. Ya. Kayaknya masih muda banget. Umur berapa sih Gus sekarang? Saya alhamdulillah sudah 40. 40 ya, masih di bawah saya 10 tahun. 1 tahun, bentar lagi mau 41. 41 ya. Jadi kalau orang melihat di luaran, di koran, di wajah-wajah beliau di pinggir jalan sepertinya sudah sangat senior gitu. Ternyata masih begitu ketemu langsung itu masih sangat muda masih. Ya, padahal itu sudah saya permak itu fotonya. Ternyata aslinya kelihatan lebih muda dan ternyata memang usianya masih 40 ya. 10 tahun di bawah saya Gus. Alhamdulillah. Masih maaf ya, masih anak muda juga termasukan sebetulnya ya. Ya, sudah jadi wakil gubernur, kemudian sekarang akan menjadi anggota DPD dengan raihan suara paling banyak, luar biasa.
Gus, sesukses penjenengan sampai sekarang ya, itu tentu tidak mungkin tidak ada peran orang tua ya. Betul. Karena anak ini adalah produk orang tua. Sejauh selama ini kita ingin tahu Mbah Mun mengajarkan anak-anaknya seperti apa, Gus? Karena Mbah Mun itu seorang ulama, beliau juga terkenal seorang wali. Kalau saya membaca dari beberapa literasi agama, saya membaca secara langsung Mbah Maimun tidak lewat ucapan tapi lewat sikap beliau. Beliau ini sangat-sangat memberikan contoh, bukan hanya contoh mawaid atau wejangan-wejangan, tapi beliau langsung mengajak, memberikan contoh secara pekerjaan. Beliau mencontohkan istiqomah, memberikan pelayanan kepada santri, kepada masyarakat, yang saya langsung lihat. Kadang saya diajak ketika tahun 90-an, 97 atau 98, saya lupa ya. Beliau bikin bendungan-bendungan di Talot itu, sungai yang ada di sekitar di Sarang, itu di Talot, buat pengairan sawah-sawah yang ada di Kecamatan Sarang. Beliau mengutus santrinya bekerja dan dibiayai sendiri dengan ala kadarnya, semampunya beliau. Dan itu dirasakan oleh masyarakat bertahun-tahun. Dan saya beberapa kali diajak. Artinya ini, Mbah Maimun mengajarkan kepada saya untuk memberikan pelayanan bukan hanya kepada santri, tetapi juga kepada masyarakat. Secara kepada santri juga beliau mengajarkan istiqomah, walaupun hanya 10 menit, ya sampai hanya 2 menit, 3 menit. Beliau tetap, kalau masih ada waktu untuk ngajar, beliau ngajar. Walaupun hanya dibaca 1 baris. Setelah itu beliau langsung meninggalkan tempat belajar mengajar. Artinya apa? Khidmah, memberikan pelayanan itu lebih penting, lebih utama. Jadi mengajar tentang pelayanan. Gus Yasinnya. Tapi sebagai seorang bapak, Gus Yasin sebagai seorang anak, tentu kan mungkin sebagai anak Mbah Mun juga ada kelebihannya, ada kekurangannya. Apa kelebihan Mbah Mun dan apa kekurangannya? Kalau saya melihat kekurangannya Mbah Mun, sebagai saya ya, kurang perhatian terhadap anak. Oh, kurang perhatian pada anak? Asalnya gimana kurang perhatian? Ya, jadi gini, Mbah Mun lebih mengutamakan santri, lebih mengutamakan masyarakat. Saya tahun 2002 mau berangkat ke Syria, Mbah Maimun itu jual mobil, dapat uang waktu itu 40 berapa juta. Itu yang dikasih ke saya hanya 5 juta itu, sisanya dikasihkan ke masyarakat. Padahal saya menghitung 5 juta ini nggak cukup untuk biaya 1 tahun. Kan kuliah ke Suriah ya? Ya, saya berangkat ke Syria. Sampai ibu saya tanya, "Bah, anaknya mau berangkat itu loh ke Syria, masa dikasihnya segitu, habis nerima uang segitu?" Enggak, ini buat masyarakat. Itu contoh ya. Walaupun sebenarnya tetap perhatian. Tidak merhatikan dalam tanda petik. Ya, tetap perhatian, tetap perhatian kepada anak-anak, maksudnya ini, tapi masyarakat bagi Mbah Maimun jauh lebih penting ya, seperti itu ya. Ya luar biasa ya, jadi seorang kiai ya, seorang wali ya, seorang wali seperti itu. Oke Gus, kemudian Gus Yasin kuliah di Suriah ya. Di Suriah. Kemudian kalau nggak salah ketemu jodoh juga di sana ya. Di sana. Gimana ceritanya itu Gus? Kuliah dapat jodoh terus sampai akhirnya menikah. Perasaan sudah pernah saya ceritakan ya, beberapa tahun yang lalu saya sampai ketemu dengan istri. Ya memang di sebuah organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia saya ketemu di sana. Setelah itu daripada istri saya berubah pikiran, saya lamar dulu aja deh. Waktu itu masih sekolah ya? Masih sekolah ya? Iya masih. Usia berapa waktu itu? Masih? Saya nikah 24 kalau nggak salah. Ya, 24 tahun. Oke, menikah, kemudian sampai... Saya balik sana lagi. Oh, setelah menikah saya balik ke sana lagi. Oke. Menyelesaikan sekolahnya ya? Menyelesaikan sekolahnya. Sempat mencoba hidup di sana, berkeluarga juga ya? Ya, alhamdulillah 1 tahun saya masih berkeluarga sama istri di sana. Di Suriah itu ya? Di Syria selama. Pernah nggak salah jualan pulsa kemudian? Ya, saya jualan pulsa, jualan tempe, jualan tauge. Usaha catering juga ya di sana ya? Ya. Terus akhirnya pulang ya? Akhirnya pulang. Artinya gagal. Terus pulang ke sini ya? Ya, sebenarnya kalau pulang itu bukan gagal ya, karena memang waktu itu ya menjelang
konflik Syria. Konflik Ya kan, itu sebenarnya konflik Syria. Jadi saya juga nggak tahu kesalahan saya apa, harus saya pulang. Jadi kalau ya saya memang dideportasi, tetapi saya kesalahannya apa saya nggak tahu. Bahkan sampai terakhir itu pun saya nggak dikasih tahu kesalahannya apa, tiba-tiba udah disuruh pulang aja gitu. Dan memang bukan hanya saya saja, kakak-kakak senior-senior saya juga banyak yang dipulangkan waktu itu. Kawan saya bukan hanya dari Indonesia saja, ada dari Malaysia, ada dari Thailand, ada dari negara yang lain juga ikut dipulangkan. Biasa kalau ada negara lagi nggak aman itu ya pasti adalah fitnah-fitnah itu yang digaungkan, sehingga akhirnya saya juga termasuk yang terdampak itu. Akhirnya bersikap ya, termasuk kedutaan dan semuanya ya. Tapi saya bersyukur setelah itu saya membaca ini loh, pemimpin Jawa Indonesia pertama itu kan Bung Karno ya. Bung Karno ternyata sebelum jadi presiden pernah dipenjara kan? Nah, siapa tahu saya mengikutin itu. Pak Karno berkali-kali dipenjara kan? Jadi luar biasa kalau beliau ya. Oke Gus, terakhir Gus, dari peristiwa penjenengan maju DPD kemudian insya Allah terpilih mendapat suara yang sangat luar biasa terbesar di Jateng ini, sebetulnya apa nasihat yang bisa Gus Yassin sampaikan kepada masyarakat ini? Ya, saya terus terang ya, karena saya juga membaca pemilu dari tahun DPD ini dianggap oleh masyarakat masih belum punya banyak fungsi. Betul, sepertinya kayak nggak bergaung. Nggak bergaung ya, tetapi perlu saya sampaikan bahwa DPD ini fungsinya ternyata besar, tetapi memang karena mungkin aware masyarakatnya tidak begitu masif, sehingga pemerintah juga menganggap nggak didengar dengan orang kok, udah tinggalin aja gitu. Nah ini yang perlu saya ingin menyampaikan, bahwa setiap lembaga di pemerintahan itu pasti ada memiliki kepentingan yang signifikan, sehingga perlu diawasi oleh masyarakat setiap lembaga, sehingga kinerjanya akan lebih bagus lagi. Ya, sebetulnya bedanya dengan fungsinya DPR apa Gus? Ini kan kayak sama ya? Hampir sama. Yang saya bedakan itu kalau DPD itu lebih ke pemerintah, penataan di pemerintahan. Kalau DPR itu kan langsung nih, kalau ke dapil ketemu dengan konstituen. Betul. Walaupun kami juga tetap ketemu dengan konstituen ya. Kita ada reses juga ketemu dengan konstituen, tapi kita juga ada waktu-waktu reses kita dengan pemerintah daerah. Oke, Gus. Sekali lagi terima kasih Gus Yassin atas waktunya berdialog dengan kami Jateng Post TV di studio sini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat buat masyarakat khususnya Jawa Tengah ya, yang pengen tahu lebih detail tentang Gus Yassin ya, profilnya beliau kok sampai akhirnya terpilih dan mendapat suara terbanyak. Tadi semua sudah disampaikan ya, termasuk harapan beliau, harapan masyarakat kepada beliau ya. Kalau nanti jadi anggota DPD tolong diperjuangkan masyarakat Jawa Tengah ya. Insya Allah beliau akan memperjuangkan infrastruktur ya, yang Jawa Tengah ini agak tertinggal dibanding daerah lain. Kemudian juga tentang pembangunan manusianya, pendidikan dan yang lainnya, supaya fungsi DPD itu berbeda dengan sebelumnya. Sekali lagi terima kasih Gus. Terima kasih Pak. Bermanfaat atas obrolan kita ini. Saya Hujan Saidan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.